Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam wa arsadana ila thariqis salam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh Masjid Namirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di masjid ini pagi ini semua sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebagai calon-calon penghuni surga. Siapa yang ingin masuk surga, tolong angkat tangan. Semua pengen masuk surga. Dan insya Allah, Allah sudah mencatat nama-nama kita sebagai calon-calon penghuni surga. Kalau di politik itu ada, kalau pemilu itu ada 2 tahap. Untuk bisa terpilih menjadi anggota DPR, itu harus masuk dulu daftar calon sementara. Lalu diumumkan ke publik, baru oleh penyelenggara pemilu dinyatakan sebagai daftar calon tetap. Mudah-mudahan kita sudah masuk dalam daftar calon tetap penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, siapa yang ingin masuk surga, angkat tangan. Semangat. Siapa yang ingin jadi anggota DPR, angkat tangan. Di sini ada 2. Yang di situ? Yang di sini? Enggak ada. Ibu-ibu? Enggak ada. Ini tanda-tanda apa ini? Kok yang hadir ini semua calon penghuni surga loh. Kok enggak ada yang pengen jadi anggota DPR? Cuma 2 di sini tadi. Kenapa rupanya? Jadi anggota DPR mahal katanya. Jadi anggota DPR mahal. Lalu apa yang menyebabkan tidak tertarik menjadi anggota DPR? Kira-kira untuk masuk surga, mana yang lebih mudah, jadi anggota DPR atau tidak menjadi anggota DPR? Untuk cepat masuk surga, melalui DPR lebih cepat atau tidak melalui DPR? Pengusaha, pegawai negeri, petani, nelayan, apa lagi? Buruh tani, DPR. Mana yang paling cepat masuk surga? Kalau saya sudah jadi anggota DPR, Pak. Sekarang di Komisi 10. Komisi 10 itu membidangi pendidikan,
kemudian pemuda olahraga, kebetulan menterinya pemuda olahraga namanya sama dengan saya, Zainuddin Amali. Nah, saya Zainuddin Maliki. Suka salah sebut di komisi itu. Yang saya hormati Menteri Pemuda Olahraga Bapak Zainuddin Maliki, padahal Zainuddin Amali. Tantangannya besar, godaannya besar. Nah, kalau godaannya lebih besar, tetapi kemudian bisa melewati dan tetap bisa menjadi anggota DPR yang waras, kira-kira pahalanya besar apa enggak? Godaan jadi anggota DPR itu di Indonesia ini ada oligarki namanya. Mereka punya duit banyak. Dan dengan uang yang banyak itu bahkan siapapun yang berkuasa di negeri dia lebih berkuasa, apalagi di depan DPR. Nah, kalau kemudian ia bisa melewati itu, godaan-godaan bisa dilewati dan tetap bisa menjaga kewarasannya, kira-kira pahalanya besar apa enggak? Besar ya? Nah, jadi masuk surga lewat DPR lebih cepat apa enggak? Nah, setahun saya jadi anggota DPR, rekam jejak saya himpun, saya tulis, dan menjadi sebuah buku. Bukunya saya beri judul Menyuarakan Kewarasan Publik dalam Politik. Karena saya melihat banyak yang enggak waras. Banyak yang waras. Dan saya berusaha untuk menjadi anggota DPR yang waras. Karena saya dulu merasa dipilih oleh orang-orang yang waras. Saya dapat suara 51.000 dari Gresik dan Lamongan. Di Gresik 21.000, di Lamongan 30.000, 51.000. Semua yang milih saya itu adalah orang-orang yang waras. Dari rumah berangkat ke TPS, niatnya bismillahirrahmanirrahim, maju tak gentar, nyoblos yang benar. Nah, karena banyak pemilih yang maju tak gentar, nyoblos yang bayar. Ini yang di masjid ini semua saya yakin dulu waktu ke TPS berangkatnya bismillahirrahmanirrahim, maju tak gentar, nyoblos yang bayar apa yang benar. Kalau di Madura ada istilah tongket, setong seket. Setong seket. Di Gresik Lamongan enggak ada tongket, enggak ada. Yang ada jitus. Siji. Ini dapat berapa kemarin itu? Inilah Bapak sekalian, jadi anggota DPR itu godaannya besar, dan kalau bisa melewati dan tetap bisa menjaga kewarasannya, insya Allah pahalanya lebih besar, dan karena itu kemudian lebih cepat membuka pintu surga. Kata Nabi, ada 3 kunci yang dengan mudah kita akan semakin dekat dan semakin mudah membuka pintu surga. Yang pertama kuncinya bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi petani, jadi nelayan, jadi buruh, jadi DPR, jadi pejabat, tetap menjaga kewarasannya sehingga bisa tetap menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Beriman, bertakwa, menjaga itu mana yang lebih berat? Menjaga iman dan takwa ketika menjadi buruh tani
ketika menjadi nelayan atau ketika menjadi anggota DPR atau pejabat? Ketika kita miskin atau ketika kaya, kita ini bisa dengan mudah menjaga iman dan takwa. Mana yang godaannya paling besar? Ketika miskin atau ketika kaya? Ketika kaya. Ketika miskin godaannya? Iya. Jadi kadal fakru ayyakuna kufra. Orang yang miskin itu ada kecenderungan mudah menjadi kufur. Tapi juga sekarang ini bukan hadis tapi ada gejala, ini fenomena sosial. Kadal ghina ayyakuna kufra. Nah, waktu miskin itu rajin masjid subuh, jauh-jauh datang berdoa. Tapi kemudian setelah kaya seperti Sa'labah, seperti Qarun Sa'labah dan kawan-kawannya itu kadal ghina ayyakuna kufra. Setelah kaya malah kemudian lupa. Padahal kunci surga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah kita megang kunci pembuka pintu surga, insya Allah. Oleh karena itu ketika jadi anggota DPR pun kita dengan apapun besarnya godaan yang ada, kita tetap berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kunci yang kedua ialah ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita sebagai manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya hilaf, manusia itu suka berbuat hilaf, salah. Tetapi kalau kita sadar akan kesalahan dan kekeliruan kita, maka kita akan menghentikan kesalahan-kesalahan kita dan kita ganti dengan hal-hal yang bersifat baik. Kita ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Insya Allah kesalahan kita akan tertutup dan kemudian yang ada adalah kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kunci kedua sudah kita pegang untuk semakin mudah membuka pintu surga. Jadi siapa yang ingin jadi anggota DPR, angkat tangan. Masih belum ada. Masih belum ada. Yang ketiga kunci masuk surga ialah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan akhlak yang baik. Di tengah-tengah kehidupan bersama, modal kita adalah akhlak yang baik. Kalau kita berdagang pun, jangan mengira orang yang sukses berdagang itu modalnya adalah modal finansial. Banyak riset yang menunjukkan orang yang sukses bukan capital, financial capital. Bukan modal finansial. Orang yang sukses dalam berusaha berdagang, termasuk berdagang, modalnya adalah modal sosial. Social capital. Social capital itu apa bentuknya? Trust, amanah, bisa dipercaya. Bisa, orang yang bisa dipercaya menunjukkan akhlaknya baik. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Banyak orang salah kira modal itu adalah modal uang. Orang punya banyak uang, dikasih modal, akhlaknya tidak baik, enggak akan sukses. Enggak akan sukses. Yang sukses yang akhlaknya baik, salah satu akhlak yang baik itu amanah. Bisa dipercaya.
Itu sudah tidak hanya di Indonesia, di luar negeri. Orang yang sukses, kuncinya adalah bisa dipercaya. Trust, itu sudah di riset. Yang melakukan riset itu namanya Fukuyama, orang Jepang yang tinggal di Amerika. Trust, Pak. Ketika saya mencalonkan diri jadi caleg tahun 2019 kemarin, ketika saya menyerahkan syarat-syarat saya untuk menjadi caleg ke partai saya, ditanya, sudah sampean siapkan berapa? Itu pertanyaannya kok sudah sampean siapkan berapa? Jadi tadi saya tanya, kenapa tidak menjadi anggota DPR? Karena mahal. Sudah sampai siapkan berapa? Ini pertanyaannya mengasumsikan bahwa orang yang sukses kalau punya modal finansial. Saya tersinggung ditanya seperti itu waktu itu. Sampai itu kan tahu saya ini profesor, bukan pengusaha. Kalau sampai ngomong bertanya ke pengusaha sudah sampai siapkan berapa, saya masih bisa menerima pengusaha. Kalau profesor punya apa? Profesor itu punyanya buku, Pak. Punyanya buku. Saya bagi-bagi buku, banyak buku saya yang sudah saya terbitkan. Kalau bapak ibu-ibu ada calon anggota DPR, yang satu bagi-bagi amplop, yang satu bagi-bagi buku. Bapak Ibu milih yang mana? Halo? Halo? Milih buku apa milih amplop? Kalau Bapak Ibu milih yang amplop, itulah awal dari rusaknya politik di negara ini. Rusaknya politik di negara ini dimulai dari tongket. Dari setong seket. Indonesia ini negara yang punya modal sumber daya alam luar biasa, alamnya luar biasa indahnya. Qit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Begitu indahnya sehingga digambarkan Indonesia itu adalah surga, potongan surga yang ditempatkan di muka bumi itu menjadi Indonesia. Lah kok kita ini berada di halaman belakang Asia? Bapak Ibu, sekarang ini sedang terjadi pergeseran kekuatan. Kalau dulu didominasi oleh Amerika, dulu didominasi oleh Eropa Barat, sehingga orang-orang Asia berperilaku kayak orang Barat. Itu yang disebut dengan westernisasi. Orang Asia, orang Timur bergaya hidup Barat, pakaiannya pakaian Barat, musiknya yang didengar musik Barat, filmnya yang dilihat film Barat, Hollywood. Itu westernisasi. Sekarang tengah terjadi pergeseran dari barat ke timur. Timur bukan timur tengah, tapi Asia. Orang-orang barat bergaya hidup kayak orang Asia sekarang. Saya pernah punya kesempatan ke Amerika. Di New York yang kotanya seperti itu. Itu kalau melihat jalan, saya tidak merasa kalau itu di New York. Rasanya kayak di Surabaya, kayak di Jakarta. Melihat mobil, mobilnya sama mobil kita. Jadi mobil-mobil Jepang, Toyota, Honda, Kijang. Jadi kalau lihat jalan raya ya kayak di Jakarta aja. Kita merasa di Amerika ketika kita noleh kanan, noleh kiri. Mobil Amerika sendiri yang namanya Ford itu sudah jadi taksi di sana. Nah, orang Barat nyari makan, makanannya orang Asia, makanannya orang Thailand. Filmnya yang dilihat bukan Hollywood, Bollywood, sama drakor. Apa itu drakor? Drama. Oh, rupanya jamaah Namiroh ini banyak penggemar drakor juga.
Di Amerika sudah terjadi pergeseran perilaku, mereka eksternisasi. Terjadi pergeseran. Cuma siapa di Asia yang berada di halaman depan memimpin pergeseran ini? Ternyata Jepang, ternyata Cina, ternyata Korea, Singapura. Singapura itu tanahnya cuma 500 km persegi. Penduduknya cuma 5 juta. Sama dengan penduduk Surabaya ketika siang hari. Surabaya itu kalau malam hari tinggal 3 juta. Yang 2 juta balik, sebagian pulang ke Lamongan. Itu. Mengapa penduduknya sedikit, sumber daya alam juga tidak punya, ia menjadi negara yang maju, ia menjadi negara yang kuat. Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, penduduknya juga banyak, 250 juta lebih. Kok masih berada di halaman belakang? Itu tadi, Pak. Modal sosial kita kurang. Salah satu sebabnya social capital kita kurang. Kita hanya berpikir harus financial capital, modal uang. Bukan, Pak. Yang membuat kita maju itu adalah modal sosial, trust, amanah. Kalau kita punya sifat seperti sifat Nabi, amanah, sidik, amanah, fatonah, dan tablik, itulah modal maju. Itulah modal maju. Ini Pak sekalian. Oleh karena itu, saya tadi membuka pengantar pengajian ini dengan surat Al-An'am 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah itu mengangkat penguasa-penguasa di muka bumi ini dan mengangkat mereka derajatnya yang satu lebih tinggi dibanding yang lain. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Allah sudah memberi bangsa ini dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kita terbang dari Sabang ke Merauke itu lebih dari 6 jam. Teman saya pilot Garuda senior, bahkan disewa oleh Kantas, Mas Adi Kusuma namanya. Saya tanya, Mas, kalau sampai nerbangkan Garuda dari Sabang ke Merauke butuh berapa jam? 6 jam, Mas, ngebut. Jadi pesawat terbang itu ada ngebut juga ya. Ngebut 6 jam, Pak. Nah, kalau saya keliling dari Jakarta ke mana itu? Ke Sorong ke Jayapura. Itu 6 jam setengah, Pak. 6 jam setengah. Luasnya kita ini loh. Luar biasa. Tapi kenapa belum bisa jadi modal? Karena modalnya bukan di situ. Modal untuk maju itu adalah akhlak yang baik. Etos kerja, itu. Akhlak yang baik, kerja keras, manjada wajad. Siapa yang mau kerja keras dia akan sukses. Dia akan sukses. Jadi, Bapak sekalian, tolong catat baik-baik. Perkuatlah modal sosial itu. Jangan kecil hati kalau kita tidak punya modal uang. Jangan kecil hati. Kerja keras, akhlak yang baik. Balladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Punya uang tapi tidak mau kerja keras, pemalas. Yang diangkat oleh Allah derajatnya itu yang mau kerja keras, yang punya akhlak baik, social capitalnya kuat. Itu yang diangkat oleh Allah derajatnya. Bagaimana dengan umat Islam di Indonesia? Nasibnya apa? Sudah terangkat apa belum? Belum ya?
Ini kalau saya perhatikan mobil, ini sebetulnya tidak usah pakai survei, Pak. Tidak usah repot-repot pakai survei. Kita melihat saja fenomena di lapangan. Perhatikan kalau ada mobil lewat. Itu ada yang ditulisi kaligrafi. Nah, mobil-mobil yang ada tulisan kaligrafi itu, tolong dilihat mereknya apa. Merek mobilnya. Bapak pernah melihat ada Alphard, di Alphard itu tulisannya ada kaligrafinya, ada enggak? Kalau ada tolong saya difotoin, kasihkan ke saya. Nah, yang ada itu kaligrafi itu paling banter di Avanza. Kalau enggak Ayla. Itu. Ini Pak, ini ilmu sosial. Jadi guru besar saya di bidang ilmu sosial. Itu mempelajari hal-hal yang kecil seperti itu. Namanya itu semiotik, Pak. Ilmu semiotik, ilmu tanda. Ada tanda berbentuk kaligrafi. Kaligrafinya di mana? Di mobil. Mobilnya apa? Ayla. Kalau mobil saya Alphard, Pak, tolong jangan salah sangka. Alphard mobil saya. Al-Fatihah. Nah ini fenomena. Umat kita belum. Mengapa belum? Menurut saya harus dievaluasi. Social capital kita ini sudah kuat apa belum? Ekonomi kita seperti itu. Dari segi ilmu pengetahuan, umat Islam itu gimana ilmu pengetahuannya? Indonesia itu mayoritasnya adalah Muslim. Penduduknya Muslim. Indonesia punya perguruan tinggi yang hebat. Yang paling hebat dalam World University Ranking itu menurut dia yang terhebat di Indonesia itu adalah UI. Jadi kita kalau bisa memasukkan anak didik kita ke UI hebat, bangga. Karena yang terbaik. Gajah Mada terbaik, ITB terbaik. Tapi harap dicatat, yang terbaik di Indonesia masih di bawah 5 universitas terbaiknya Malaysia. Jadi kita UI, UGM, ITB terbaik, Pak. Di bawahnya 5 perguruan tinggi miliknya Malaysia. Dulu Malaysia ke Indonesia itu belajar menjadi mahasiswa. Sekarang orang di Indonesia ke sana tidak hanya belajar, Pak, tapi juga mencari ma'isyah kan. Nah ini menurut saya kelemahan kita ini harus kita evaluasi. Kita menyangka harus punya modal uang. Enggak, Pak, bukan uang. Modal kita adalah modal itu tadi. Amanah, sidik, fatona. Ilmu pengetahuan kita ketinggalan, Pak. Kalau kita merunut perjalanan sejarah umat Islam, dimulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian menguasai peradaban, itu dimulai dengan yang pertama wahyunya saja Iqra, kan, membaca. Budaya baca kita di Indonesia ini disurvei oleh PISA. PISA itu Program for International Student Achievement. Jadi sebuah lembaga internasional mensurvei kebiasaan baca bangsa Indonesia itu di kelompok 10 besar. Cuma sayangnya bukan 10 besar yang di atas, 10 besar yang di bawah, nomor 6 dari bawah. Ini saya ingin tanya yang hadir di sini. Seminggu terakhir yang ke toko buku, tolong angkat tangan. Oh, ada Bapak satu. Ke toko buku beli buku apa, Pak? Ke toko buku beli buku tulis. Melihat masyarakat, ngukur masyarakat tingkat pengetahuannya, itu juga nggak perlu survei, mengamati selintas juga bisa. Di
kota itu ada toko buku apa enggak? Di Lamongan ada toko buku ada? Kapan terakhir ke toko buku? Pak, sekarang enggak perlu Pak beli buku, kan di HP sudah ada bacaan HP. Kapan buka buku di HP? Yang dibuka kan WA. Sama yang hoak-hoak itu kan paling seweneng itu. Kan itu. Budaya baca kita di 10. Ini, Pak. Komunikasi kita bukan dari baca, ternyata dari lisan. Komunikasi lisan. Kita belum naik ke tulisan. Sehingga kemudian pengetahuan kita masih belum. Padahal Nabi dulu memajukan. Umat Islam kemudian memimpin peradaban mulai abad ke-7 sampai abad ke-12 atau 13. Itu karena menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu yang ada di Yunani diambil, diterjemah oleh filosof-filosof Islam. Sehingga kemudian lahir Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Menguasai Pak. Orang Eropa menulis namanya sendiri belum bisa, kita sudah, umat Islam sudah memimpin peradaban pada saat itu. Kemudian abad 15 itu abad tengah. Abad tengah itu abad gelap. Tetapi kemudian terjadi abad 17 muncul Renaissance di Eropa. Ditandai dengan ditemukannya industri, terjadilah revolusi industri. Nah, justru kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Buku-bukunya filosof pada saat itu malah justru ditinggalkan. Bahkan ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibakar. Sebagian malah dicuri oleh orang Eropa, dipelajari, lalu melahirkan Renaissance. Memimpin peradaban di Barat dalam waktu yang cukup lama. Kita belum kunjung bangkit. Jadi ilmu pengetahuan kita harus kita bangkitkan melalui dari budaya baca. Kita juga sering berpikiran untuk bisa menjadi orang yang sukses harus punya modal besar, hanya memperhatikan yang besar, lupa memperhatikan yang kecil. Salah satu kelemahan kita ialah kita mengabaikan yang kecil. Padahal Al-Quran mengingatkan kepada kita, perhatikan yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrai yarah. Barang siapa berbuat baik meskipun itu sebesar dzarrah, maka kita akan mendapatkan yang besar. Barang siapa berbuat kejelekan walaupun itu sebesar dzarrah, kita akan mendapatkan keburukan yang besar. Coba kalau jamaah masjid ini semua membuang tisu. Tisu ini besar mana dengan dzarrah? Membuang tisu, buang satu, semua orang buang satu-satu. Coba. Setelah ditinggal masjid ini jadi apa coba? Tapi kalau yang hadir di masjid ini hanya mengambil satu dari masjid ini, lalu kita tinggalkan, masjid ini akan bersih. Jadi mulailah dari yang kecil, Pak. Perhatikan yang kecil, yang sederhana, yang kecil. Nah, coba kalau kita makan di rumah-rumah makan, di warung-warung itu, disediakan oleh warung itu tisu. Di mana buangnya? Tisunya dibuang mana? Bukan yang sobean ini. Ditaruh di bawah meja. Kenapa harus taruh di meja? Taruh aja di atas meja, nanti kan dibersihkan oleh yang punya warung. Nah, kita tidak peduli dengan yang kecil. Tidak peduli yang kecil soal waktu. Alah cuma 1 menit. Alah cuma 2 menit, 5 menit, 10 menit. Budaya masyarakat yang maju itu namanya tentang waktu, Pak, namanya budaya monokronik. 1 menit itu dihitung. Itu kalau lomba lari itu ada monitornya itu.
Terpaut jangankan 1 menit, setengah menit selisihnya, sekian detik selisihnya, kalah dia. Jadi kalau ingin tahu harganya setengah menit, jadilah apa itu? Pelari, ikut lomba lari. Baru nyadar pentingnya setengah menit. Kalau tidak jadi pelari, nanti sebentar lagi kita bulan puasa. Kalau ingin menyadari pentingnya 10 menit, belajarlah dari orang yang bangun pagi mau sahur, kerinan. Bangun-bangun sudah dengar tarhim. Tinggal berapa menit kalau tarhim itu? 10 menit. Sadar tinggal 10 menit, ada tempe di meja, ada tahu di meja, dimakan tanpa dikunyah, langsung ditelan. Belajarlah dari orang yang bangun kerinan untuk tahu harganya 10 menit. Kalau kita bisa menghargai yang kecil ini, soal waktu misalnya, maka kita akan beralih dari budaya polikronik menjadi monokronik. Dengan budaya monokronik kita akan maju. Ingat dalilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, kalau ini kita terapkan di rumah kita, tidak akan ada kotoran walaupun sebesar ini. Sebesar darah pun tidak ada. Coba di rumah kita. Sudah bersih apa belum? Rumah kita harus sebersih masjid ini. Kita ke masjid ini untuk apa sih? Hanya untuk sholat. Pulang dari sini harus membawa sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Di samping ibadah kita juga pengalaman di sini. Ini tempat bersih, tempat yang bagus. Nanti rumah kita juga bersih. Tidak ada kotoran yang lebih besar dari dzarrah kalau bisa di rumah kita. Ada pekerjaan kecil lagi yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan. Ini pekerjaan kecil. Tapi kalau ini kita kerjakan, kita akan memperoleh manfaat yang besar. Apa itu? Ketika bangun tidur setelah sholat, maka yang kita lakukan adalah membersihkan tempat tidur. Dulu waktu saya kecil diajari nyanyi oleh guru saya, bangun tidur, ku terus mandi. Setelah mandi kita gosok gigi, terus sampai membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur, Pak, bersihkan itu. Begitu kita membersihkan tempat tidur, selesai. Sudah ada modal masuk dalam hati kita. Ketika kita sedikit bangga, hari itu kita sudah menyelesaikan pekerjaan pertama hari itu. Sudah kita selesaikan. Tempat tidur kita rapi. Lalu kita pergi bekerja seharian lelah. Pulang dalam keadaan lelah, lihat tempat tidur yang acak-acakan. Beda enggak psikologinya dengan setelah pulang, kerja lelah, melihat tempat tidur rapi. Beda apa enggak? Beda. Lelah, pulang, tempat tidur rapi, tumbuhlah psikologi. Melihat bahwa hari esok lebih baik. Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa robihun. Kita punya harapan hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin. Apalagi hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Itu. Jadi modal kita, modal sosial, untuk mendapatkan modal sosial itu memperhatikan yang kecil. Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, saya kira kalau ini dilakukan, insya Allah kita akan menjadi umat yang seperti diharapkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kitalah yang diharapkan menjadi khaira ummah yang mengajak orang untuk kebaikan, bukan kita yang diajak. Bukan kita yang dijadikan objek orang lain. Kita yang menjadi subjek,
mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Surupnya pukul berapa nih, Pak Yai? Tinggal? Oh, 10 menit. Yeah. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak, misalnya 1 atau 2, terutama yang pengen jadi anggota DPR tadi. Oke. Saya ingin sampaikan rahasia bagaimana caranya anggota DPR tetapi tidak melakukan serangan fajar. Tahu serangan fajar toh? Jadi masyarakat itu, Pak, bentuknya segitiga begini. Masyarakat itu segitiga. Ya. Yang lapisan bawah itu paling banyak. Yang di tengah lebih sedikit, yang di atas semakin sedikit. Pasti begini bentuknya, segitiga gini. Yang paling bawah jumlahnya paling banyak, kesadaran politiknya tenggelam. Kayak orang tenggelam nggak tahu apa-apa yang harus dilakukan, ya tenggelam. Yang kemudian di atasnya muncul, Pak. Nah, muncul itu mulai nyadar, muncul. Udah mulai melihat. Nah, yang paling atas yang berkesadaran kritis. Siapa yang kesadarannya tenggelam? Yang kesadaran tenggelam waktu politik, yaitu tadi, maju tak gentar, nyoblos yang bayar. Dengan menerima tongkat, sesungguhnya sejatinya ia sedang menyerahkan kekuasaan ini kepada oligarki, kepada pemburu rente. Siapa pemburu rente? Orang yang duitnya banyak, yang ada di otaknya cuma nyari untung, tanpa peduli apakah keuntungannya itu diperoleh dengan cara yang baik, apakah yang keuntungannya itu diperoleh dengan cara merusak, menindas, menghisap, dia tidak peduli, yang penting untung. Itu pemburu rente. Hari ini minyak goreng harganya melambung dari 14.000 jadi 22.000. Ketahuan di Sumatera Utara ada yang nimbun minyak goreng. Siapa mereka? Ternyata 1 dari 10 orang terkaya di negeri ini. Alasannya apa? Ini bukan saya timbun, 3 hari 4 hari kemudian mau kita bagikan. Kalau ketemu, kalau tidak ketemu, kira-kira. Inilah ciri-ciri pemburu rente. Ini mendapatkan kesempatan dapat angin dari pemilu yang itu tadi. Banyak yang kesadarannya di bawah tenggelam ini. Nah, kalau kemudian masyarakat itu naik kesadarannya, kesadaran muncul, dia sadar kalau nerima uang waktu pemilu itu, dia sadar ini enggak benar ini. Enggak benar. Tapi gimana lagi? Uang ini uang. 50.000 kan lumayan. Masih diterima uangnya, tapi yang dipilih bukan yang ngasih uang, yang dipilih yang dia anggap waras. Ya udah, ini saya tak milih Pak Zainuddin Maliki saja. Nah, itu kira-kira begitu loh, kira-kira ya. Ini milih uangnya diterima, tapi yang dipilih yang dianggap benar. Yang kritis ini sadar betul kalau nyoblos karena uang bahaya ini. Kalau ada calon yang coba-coba membayar kepada orang yang kritis ini, malah tidak akan dipilih. Nah, ini Bapak sekalian, kalau mau nyalek, tidak punya modal kecil, maka berkawanlah dengan orang-orang yang berada di kesadarannya kritis. Lalu diajak dari yang kritis, ngajak yang muncul. Syukur bisa membawa yang ditenggelam ini diajak naik kelas. Berkawan. Siapa yang berada kesadaran kritis? Yang berkesadaran kritis itu yang rajin jamaah subuh. Kalau ia rajin jamaah subuh, pasti ia berkesadaran kritis. Berkawanlah dengan beliau. Baik-baik, maka dia akan menjadi relawan kita. Nanti dia akan nyoblos seperti 51.000 yang nyoblos saya itu. Kira-kira cocok? Cocok?
Nah, siapa yang berani menjadi anggota DPR, nyalon DPR nanti? Angkat tangan. Lo sudah saya kasih rumusnya ini loh. Masa enggak mau? Nyalon dong. Jadi yang rajin sholat subuh ini harus jadi anggota DPR, Pak. Supaya DPR-nya itu waras. Kalau bikin undang-undangnya undang-undang yang waras. Saya dulu Pak ditugaskan panja Omnibus Law itu. Ada usulan, di draftnya itu usulan. Usulannya itu apa? HGB 90 tahun. Zaman kolonial, zaman Belanda, HGB itu paling lama 70 tahun. Ini di Omnibus Law diusulkan 90 tahun. Waras enggak itu? Gawat. Kita perang, Pak. Perang di situ, tarik-menarik. Akhirnya keluar. Juga ada yang gila. Ini pasti oligarki ini. Siapa oligarki? Oligarki adalah pengusaha. Mau membawa pendidikan masuk ke Omnibus Law. Pendidikan ini dianggap lembaga bisnis, industri. Oleh karena itu dimasukkan ke Omnibus Law. Yang dimaksudkan Omnibus Law untuk memudahkan masuknya investasi. Di pasal-pasal yang diusulkan itu Pak, ngeri. Perguruan tinggi di luar negeri, meskipun di sana belum jelas akreditasinya, boleh mendirikan di Indonesia. Dan setelah berdiri di Indonesia, tidak harus kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri. Coba. Saya pernah jadi rektor di Surabaya. Jadi rektor itu mendirikan, setengah mati, 2 periode. Dari bernafas dalam lumpur sampai kemudian take off. Sementara ada perguruan tinggi di tempat lain di Surabaya itu baru berdiri sudah kayak mall gedungnya karena punyanya investor. Nah ini kalau kemudian disahkan jadi Omnibus Law ini, maka perguruan tinggi swasta yang ini oleh umat Islam pasti tergusur. Dan pendidikan kemudian dianggap lembaga mencari untung. Sehingga pendidikan keluar dari tujuannya bukan untuk membangun peradaban manusia, bukan membangun akhlak manusia, tetapi untuk mencari untung. Ini Pak bahayanya. Makanya Pak, ayo nyalon jadi anggota DPR. Ya. Ayo, siapa yang bersedia angkat tangan? Belum ada. Baik, saya kira kita cukup ya. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali bertemu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua terbebas dari Covid-19. Yang kena Covid insya Allah segera akan pulih kembali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.